Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nani Ratnaningsih, NPM 1750600088. Saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran untuk kelas 3, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1. Di sini saya akan menyampaikan tentang RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Baik, langsung saja kita pada RPP. Dalam RPP yang pertama di sini ada identitas RPP tersebut yang mencakup pertama nama satuan pendidikan, tentu saja sekolah dasar, lalu tema dan subtema, yaitu tema 8, subtema 1, kelas dan semester, kelas 3, semester 2, karena tema 8 ini sudah memasuki semester 2, lalu materi pokoknya ada 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk alokasi waktunya, RPP ini dirancang untuk 1 kali pertemuan. Berikutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi ini sama seperti kompetensi inti kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama ada KI 1, menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Lalu KI 3 di sini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Lalu yang terakhir adalah KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu di sini ada kompetensi dasar yang mencakup ketiga mata pelajaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia, di sini ada 3.9, yaitu mengidentifikasi lambang atau simbol seperti rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara, beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. Masih di bahasa Indonesia, 4.9 menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara, beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Untuk mata pelajaran matematikanya, kompetensi dasarnya yang pertama ada 3.11, menjelaskan sudut, jenis sudut seperti sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran yang tidak baku. Lalu masih di matematika 4.11 mengidentifikasi jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran yang tidak baku. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran SBDP, di sini ada 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu, dan 4.2 menampilkan bentuk variasi pola irama melalui sebuah lagu. Adapun indikator capaian kompetensinya, untuk bahasa Indonesia yang pertama ada 3.9.1, yaitu mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Lalu 4.9.1 menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Dan untuk mata pelajaran matematika, di sini ada 3.11.1 menjelaskan tentang sudut dengan benar. Lalu 4.11.1 menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar, benda-benda yang berada di sekitar anak tersebut. Lalu yang terakhir untuk mata pelajaran SBDP, yang pertama di sini 3.2.1, yaitu menunjukkan variasi pola irama yang sama, mirip, dan berbeda pada lagu berbentuk aba dengan benar. Lalu 4.2.1
memeragakan pola irama dengan variasi pola irama yang sama, mirip, dan berbeda melalui menyuarakan atau memainkannya dengan benar. Lalu, tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini, yang pertama adalah dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dan menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Lalu yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat menunjukkan variasi pola irama dan memeragakan pola irama yang sama, mirip, dan berbeda pada lagu berbentuk ABA dengan benar. Yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar serta menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar, benda-benda yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yuniati, NPM 17 50 60 100. Saya sebagai pemateri 2 dari kelompok 8 yang akan melanjutkan penjelasan RPP bagian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik strategi kooperatif learning dengan metode permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, seperti biasa, kelas akan diawali atau dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik, lalu berdoa bersama. Dilanjutkan dengan kegiatan literasi, mengaitkan materi pembelajaran yang sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, dan diharapkan dapat berkaitan dengan pengalaman dari peserta didik. Dilanjutkan dengan pemberian motivasi. Selanjutnya, untuk kegiatan inti, peserta didik diarahkan untuk melakukan tepuk pramuka. Kemudian, peserta didik berbagi cerita pengalaman mengikuti kegiatan pramuka. Di sini, siswa menyebutkan ciri-ciri yang berhubungan dengan pramuka. Peserta didik berlatih menyanyi tepuk pramuka, pantun pramuka, dan lagu-lagu pramuka lainnya secara mandiri ataupun kelompok. Di sini peserta didik mengenal dan menentukan bait irama yang sama, mirip, dan berbeda. Dilanjutkan dengan penjelasan anggota pramuka dilatih untuk mengenal dan mencintai negaranya melalui kegiatan mengenal lagu kebangsaan, lambang negara Indonesia. Peserta didik berdiskusi mengenai lambang-lambang lainnya juga. Lalu, peserta didik diminta untuk menyimpulkan pentingnya suatu lambang. Setelah itu, peserta didik mengerjakan tugas yang ada di dalam buku. Setelah peserta didik mengenal lambang negara dan bendera Indonesia, peserta didik berlatih melakukan gerakan hormat bendera dengan gerakan yang benar. Peserta didik mengamati posisi tangan di mana posisi tangan tersebut berbentuk sudut. Selanjutnya, peserta didik membuat definisi tentang sudut. Kemudian, siswa mengamati gerakan tubuh yang membentuk sudut. Siswa juga membaca penjelasan bagian-bagian sudut. Setelah kegiatan itu selesai, sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan dan meminta melakukan refleksi. Lalu peserta didik dan guru bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Setelah selesai, peserta didik kembali ke bangkunya masing-masing, lalu menyanyikan salah satu lagu daerah, dan kegiatan ditutup dengan berdoa bersama dan salam. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bahan ajar.
Untuk bahan ajar dapat kalian lihat di buku guru ataupun buku siswa. Kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran 1 yang di dalamnya berisi materi. Yang pertama yaitu ciri-ciri yang berhubungan dengan pramuka, seperti lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Lagu-lagu pramuka seperti Tepuk Pramuka, Pantun Pramuka. Kedua, pengenalan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Yang keempat, lambang Pancasila, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Yang kelima, bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Yang keenam, membuat simpul sudut dari posisi anggota pramuka yang sedang menghormat kepada bendera merah putih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nurzana dengan NPM 175060121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang akan diberikan untuk siswa kelas 3, tema 8 tentang Praja Muda Karana, subtema 1 tentang Aku Anggota Pramuka, dan pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran 1 ini, siswa akan diminta untuk menjelaskan dari kata-kata yang telah disediakan. Untuk pengisian jawaban tersebut akan disediakan sebuah tabel yang berisikan identitas dan juga penjelasan. Identitas di sini maksudnya akan berisikan kata-kata yang harus dijelaskan oleh setiap siswa. Nah, di sini disediakan 5 kata-kata seperti bahasa Indonesia, Indonesia Raya, merah putih, Garuda Pancasila, dan tunas kelapa. Dari kelima kata-kata ini, siswa haruslah menjelaskan dan dituliskan jawaban tersebut dalam kolom penjelasan. Selanjutnya, siswa akan disediakan gambar berjumlah 4 yang merupakan materi sudut matematika. Nah, nanti siswa tersebut haruslah menjawab mana saja yang merupakan sudut atau gambar di nomor berapakah sudut itu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, siswa akan diminta untuk membuat simpulan terkait sudut. Nah, dengan membuat simpulan ini, kita akan mengetahui seberapa jauh atau seberapa paham siswa memahami terkait sudut tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Randy Pratama. Saya dari kelas 6C. NPM saya 108. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan bagaimana kita mengajarkan di buku tematik 3, subtema 8, pembelajaran 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita ulik dan bahas subtema berikut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sudah ada media pembelajaran di mana di buku tematik 3, subtema 8, pembelajaran 1, yang dimana di sini ada sebuah media yang berbentuk gambar dan terdapat penjelasan di mana dapatkah kamu menjiplak tepi lurus dari gambar-gambar berikut. Bagaimana sudut yang kamu hasilkan dari menjiplak tepi lurus? Ingat, sudut dibentuk oleh 2 buah garis. Oleh karena itu, berarti setiap sudut harus mempunyai tepi sudut dalam 2 buah garis. Contohnya seperti berikut ini. Di sini ada seorang anak pramuka yang sedang lonceng kanan, yang dimana seorang anak pramuka itu mempunyai 2 tepi sudut lurus. Yang disebutkan tepi sudut lurus adalah ketika sudut ini atau garis ini, lurusan ini, bertemu dengan lurusan yang di atas ini, menjadi sebuah tepi sudut. Nah, titik ini yang saya tunjukkan dalam tangan saya ini adalah titik sudut. Nah, maka dari itu 2 buah garis ini
mempunyai tepi sudut atau garis sudut di sini. Nah, berikut di bawah ini ada sebuah gambar lagi di mana para siswa harus bisa menjawab di mana tepi sudut lurus ini terlihat di sini. Nah, di sini ada dua tepi sudut yang berbenturan. Di bawahnya contohnya ada buku. Nah, ini dia sebuah buku yang dimana di samping-sampingnya ini mempunyai tepi sudut dalam dua buah garis. Contohnya seperti ini. Garis dari bawah ini kita lihat bisa mempunyai lurus, kita tarik ke sini dan dia pasti akan berbenturan dengan sudut yang ada di sini dari garis ini. Nah, ini dia. Berikut ini sebuah tanda juga contohnya yang tentunya pasti siswa harus bisa menjawab juga. Dan lanjut di bawah ini. Sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan benda-benda yang tepi lurusnya membentuk sudut. Tuliskan pada tabel ini sebanyak mungkin. Contoh di nomor 1 ini ada meja, 2 ada kursi, 3 ada almari atau lemari, 4 rak buku dan seterusnya. Contoh dari maksud ini adalah kita siswa atau sebelumnya, seorang guru harus bisa mencontohkan kepada siswanya apa saja sih yang ada di dalam kehidupan ini yang mempunyai dua tepi sudut lurus. Contohnya, saya akan mengambil gambar dari sebuah TV ini. Kita lihat di samping sini. Di sini TV ini mempunyai sudut yang di sini. Nah, dari sudut bawah sini ke atas sini, ini sudut di sini. Dan dari atas sini atau dari kiri menuju kanan juga mempunyai sudut. Nah, maka ini adalah titik sudut atau titik temu. Nah, ini contohnya. Maka dari bentuk ini siswa dapat mengaplikasikan di dalam kolom ini. Contohnya 1 TV ini yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di bawahnya ada ayo bernyanyi. Latihan pramuka akan ditutup dengan menyanyikan lagu. Siapa dapat berbaris? Ya, contohnya di bawah ini. Nah, di sini itu ada siapa dapat berbaris. Nah, maksud dari kolom ini itu seperti kita lihat, sini ada menunjukkan sebuah tangan dan sini juga sebuah tangan. Maksud dari sebuah tangan ini adalah simbol atau kode yang mengharuskan siswa di sini kita lihat dengan cara bertepuk paha. Berarti siswa harus duduk dan menepuk pahanya. Maka misalkan kita memberi contoh. Siapa dalam ritme siapa ini, maka siswa harus menepuk pahanya. Dan dalam kolom ini, gambar ini gambar tangan berbentuk warna hijau. Maka siswa harus bisa bertepuk paha kanannya. Sebagai contoh, misalkan siapa, maka siswa harus menepuk pahanya yang sebelah kanan. Ritme berikutnya dapat. Dan di sini ada gambar lagi warna kuning. Maka sebagai simbol siswa harus menepuk pahanya sebelah kiri. Bertepuk paha sebelah kiri. Nah, oke, setelah itu lanjut lagi berirama kembali. Seperti di sini kita lihat ada gambar tangan warna hijau, kuning. Maka siswa menyanyikan lagu ini dengan menepuk pahanya dari kanan kiri dan membentuk sebuah ritme atau melodi dari tepukan pahanya itu. Mungkin sekian dari penjelasan media saya berikut ini. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indriani, NPM 1750600125. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Yang pertama ada instrumen penilaian sikap. Jadi peserta didik yang dinilai yaitu perubahan tingkah laku. Misalnya santun, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi guru hanya menceklis tabel yang sudah
yang sudah disediakan, misalnya kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Dilihat dari peserta didik mengisi tabel tentang lambang negara dan lambang gerakan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, misalnya ada rubrik kegiatan diskusi dan rubrik kegiatan menyanyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.